Bahaya zona nyaman kayak apa sih? Nggak naik kelas, ngempeng sampai umur 20. Ya kira-kira seperti itulah bahaya zona nyaman. Intinya, saking nyamannya sampai malas bergerak dan akhirnya jadi lumpuh. Kata comfort zone alias zona nyaman pertama kali digunakan oleh Alasdair White, seorang ilmuwan di bidang manajemen bisnis di tahun 2009. Zona nyaman adalah sebuah kondisi psikologis di mana hal-hal dalam diri kita tidak terasa asing lagi. Kita merasa tenang karena merasa memiliki kontrol atas kehidupan kita. Secara performa dalam zona nyaman ini ada kestabilan dan tingkat stres yang rendah. Lah apa jeleknya? Zona nyaman sama sekali nggak buruk. Baik malahan, karena ada kestabilan di sana. Yang buruk itu adalah sifat kita yang mungkin menjadi terlalu nyaman dan puas dengan zona nyaman itu. Kok bisa? Menurut Alasdair dan temannya John Fairhurst, perjalanan menuju zona nyaman itu diawali dengan satu masa pertumbuhan. Saat pertumbuhan berhenti, kita tiba dalam zona nyaman di mana ada kestabilan performa selama beberapa saat. Tapi masalahnya, kestabilan performa yang kita alami dalam zona nyaman akan perlahan bergerak menuju sebuah penurunan performa yang sangat signifikan. Hal ini tentunya cukup jadi alasan untuk kita untuk tidak menjadi terlalu nyaman berada dalam stagnansi zona nyaman yang telah kita perjuangkan di masa lalu. Nah, kalau kelamaan tinggal dalam zona nyaman itu bisa membahayakan, apakah keluar dari zona nyaman itu lebih baik atau lebih aman? Hal ini mungkin dapat dijelaskan oleh sebuah teori yang dikembangkan oleh Robert M. Yerkes dan John D. Dodson, sepasang psikolog yang menyatakan bahwa ada sebuah titik kecemasan optimal yang menjadikan kita lebih produktif. Dengan kata lain, jumlah stres atau kecemasan yang pas itu baik untuk pertumbuhan kita. Terlalu sedikit, kita nggak bertumbuh. Terlalu banyak, maka performa kita akan terancam menurun signifikan. Nah, titik kecemasan optimal atau optimal anxiety ini ada di luar zona nyaman kita. Sehingga untuk maju, kita harus mendisiplin diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Cukup jauh agar kita mulai merasakan sedikit stres, tapi nggak terlalu jauh, agar kita nggak mendapatkan kecemasan berlebihan yang akan melumpuhkan kita. Ruwet ya? Lalu kita ini harus gimana? Perhatikan 5 hal berikut. Yang pertama, menyadarkan diri bahwa pertumbuhan adalah keharusan, bukan pilihan. Hidup ini dinamis, kemampuan bertahan hidup bergantung pada kemampuan kita beradaptasi, bertumbuh menjadi lebih kuat dan bijak untuk menyikapi perubahan dunia di sekitar kita. Syarat dapat bertumbuh adalah melangkah keluar dari zona nyaman. Di saat dihadapkan kepada ketidakpastian, manusia akan dipaksa untuk menyesuaikan diri dan mencari cara untuk bertahan hidup dalam perubahan tersebut. Inilah proses pertumbuhan yang harus kita lakukan terus-menerus. Dengan tetap tinggal dalam zona nyaman, kita nggak akan mengalami perubahan yang memaksa kita untuk berubah. Tanpa adanya sebuah perubahan dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah ada pertumbuhan yang terjadi. Ketiga, melangkah keluar dari zona nyaman secara perlahan. Tidak ada sebuah rumus untuk mengetahui berapa jauh titik optimal anxiety itu dari zona nyaman kita. Maka cara terbaik untuk bertumbuh adalah bereksperimen untuk mencari titik tersebut. Melangkah perlahan keluar dari zona nyaman dan berhenti saat kita merasakan tekanan yang mulai mengurangi performa kita. Saat kita mulai berdisiplin melakukan hal ini, kita akan perlahan melihat diri kita semakin kuat dan mampu menanggung beban atau tekanan yang tadinya tidak mampu kita hadapi. Keempat, tuliskan target-target pencapaian kecil yang ingin kita capai untuk memastikan kita terus bergerak maju dan tidak terjebak dalam zona nyaman untuk durasi yang terlalu lama. Di saat kita memiliki dokumentasi tentang perjalanan kita dan pertumbuhan kita akan dapat mengevaluasi hidup kita. Kemajuan dan kegagalan kita akan mulai terlihat dalam sebuah konteks yang utuh. Kelima, mulai perhatikan intensitas reaksi kita terhadap permasalahan dan keadaan dalam kehidupan kita. Identifikasi hal-hal yang dapat memacu kita dan hal-hal yang dapat memberikan kita tekanan berlebihan. Hal ini dapat membantu kita untuk menghadirkan stimulan yang tepat dalam jenis dan jumlah untuk memberikan jumlah tekanan yang cukup membawa kita ke dalam optimal anxiety. Jangan biarkan diri kita terbuai dan terjebak dalam ketenangan zona nyaman yang memberikan kita rasa aman yang menyesatkan. Sebaliknya, jangan juga terobsesi dengan kemajuan dengan melakukan pola hidup yang terlalu beresiko, hingga membawa kita dalam titik kecemasan yang justru akan menghalangi pertumbuhan kita. Jadikan kecemasan dan tekanan hidup sahabat yang membawamu maju. Selamat merajut asa.